Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Mataram. Jangan lupa beli kerupuk. Dari bunyi jawaban salam, sepertinya jamaah udah pada ngantuk. Jalan-jalan ke Kota Mataram. Jangan lupa mampir ke Kota Siantar. Dari bunyi jawaban salam, sepertinya jamaah lagi menahan lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para jamaah Masjid Al-Hidayah. Masjidnya namanya Al-Hidayah ya. Masya Allah. Ini doa dari para pendiri atau donaturnya memberikan nama Al-Hidayah, berarti ada tersimpan doa di dalamnya. Ya, apa arti hidayah? Petunjuk, betul sekali. Semoga kita semua yang memasuki masjid ini selalu mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk keselamatan, petunjuk untuk kebahagiaan, tidak hanya di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di siang hari ini masih diberikan umur panjang, kesehatan, juga kesempatan. Yang mana nikmat-nikmat ini amat sangat mahal sekali. Nikmat ini tidak hanya kita rasakan saja, tetapi sudah kewajiban kita untuk juga mensyukurinya. Seorang muslim harus punya 1000 alasan untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus punya 1.000.000 alasan bahkan untuk tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, maka yang terucap dari mulut mulia beliau adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya itu, ya, tatimmus sholihat, sempurnalah segala amal soleh. Artinya bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu digunakan sebesar-besar, semaksimal mungkin untuk beramal soleh kembali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, maka yang terucap dari mulut beliau itu tetap adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang sabda beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Maka apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita selaku muslim meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, yang selalu harus keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Allah, adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita amatlah sangat terlalu banyak dibandingkan mungkin kesulitan yang sekarang kita hadapi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Saking Maha Pemurahnya, kita selaku manusia terkadang tidak sering bahkan menganggap murah nikmat-nikmat Allah. Saking seringnya kita mendapatkan nikmat, saking banyaknya kita mendapatkan nikmat. Matahari yang tiap hari kita rasakan, itu seolah-olah biasa saja. Saking seringnya, saking tiap harinya. Padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Barulah ketika ada musim hujan, barulah terasa ternyata matahari itu amat sangat penting adanya. Jemuran tidak kering dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karenanya, kesyukuran kita harus terus dipupuk setiap hari, setiap saat. Terlebih lagi, kita sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Masya Allah, kesyukuran kita bertambah lagi karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara bulan suci Ramadan. Ramadan adalah tamu istimewa. Ramadan adalah sesuatu yang datang kepada kita menawarkan berbagai macam yang istimewa, yang mahal harganya. Di antaranya Ramadan memberikan kita ampunan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan salat dalam bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bisa kita bayangkan, sekarang umur kita mungkin ada yang sudah 40, 50, 60. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bukankah itu sebuah keistimewaan yang luar biasa? 60 tahun hidup kita, diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Bulan Ramadan, kesyukurannya juga karena dilipat gandakan setiap amalan kita. Pahalanya dilipat gandakan. Ya. Pahala sunnah dianggap wajib. Pahala wajib, ibadah wajib diberikan pahala berlipat-lipat ganda. Ibadah sunnah diberikan pahala seperti ibadah wajib. Ibadah wajib berlipat ganda. Kalaulah kita membaca Al-Quran kemarin di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, mungkin kita tahu dalilnya bahwa satu hurufnya itu dikasih pahala 10 kebaikan. Tetapi kalau di bulan Ramadan, entahlah, hanya Allah yang tahu berapa pahala yang akan Allah berikan. Ketika kita bersedekah, Allah berikan balasan 10 kali atau 700 kali di bulan yang lain. Tetapi ketika di bulan Ramadan, maka pahalanya adalah di sisi Allah. Inilah
keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, dilipat gandakan pahala daripada ibadah-ibadah kita. Maka manfaatkan betul ya bulan suci Ramadan ini. Kenapa Ramadan ini pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bolehlah kita analogikan ketika putra-putri kita mencapai suatu prestasi. Abah, umi, ayah, bunda, ya. Kalau saya bisa lulus ujian, saya akan dikasih hadiah apa? Oh, kamu akan dapat sepeda. Jelas ternilai rewardnya. Tetapi ketika reward itu dirahasiakan, ibu misalkan contohnya, Bu, masih ada di belakang ibu? Bu, nah ibu misalkan itu mau dikasih hadiah sama bapak, ya, ayah, apa sih hadiahnya misalkan? Atau ulang tahun pernikahan gitu ya, atau ulang tahun dan sebagainya. Biasanya dikasih hadiah. Apa sih hadiahnya? Kalau hadiahnya istimewa, biasanya si bapak ini suka merahasiakan. Apa sih Pak hadiahnya? Rahasia. Ya, tunggu aja katanya. Kapan Pak? Tunggu aja nanti hari H. Tunggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Gak ketemu itu hari H. Insya Allah. Nah, pas hari H-nya, ya, ternyata si ibu ini diajak oleh ayahnya, oleh si bapak, ke suatu tempat. Karena saking istimewanya apa yang kita buat biasanya? Si ibu kadang sampai ditutup matanya gitu ya. Ayo tutup mata. Nanti diajak keliling-keliling 20 kali putaran, tawaf gitu ya. Atau minimal kita suruh apa? Hitung mundur. Ayo coba mama mulai menghitung mundur. Dimulai dari angka 2000 gitu ya. Insya Allah. Itu saking istimewanya. Ternyata setelah dibuka matanya apa? Wah, mungkin rumah, mungkin mobil dan sebagainya. Ini keistimewaan. Ya. Allah merahasiakan pahala puasa ini. Biarlah Allah yang tahu. Di suatu saat nanti, di akhirat nanti pada waktunya, Allah akan menunjukkan kepada kita apa sih pahala puasa yang kita kerjakan sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang as-shaimin, as-shaimat, yang nanti di akhirat berhak untuk masuk ke dalam salah satu pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Amin ya robbal alamin. Kita gunakanlah kesempatan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, ya. Karena selain dilipat gandakan pahalanya, ini menjadi motivasi buat kita. Juga milieu, lingkungan amat sangat mendukung sekali Bapak Ibu semuanya. Kita sekarang untuk sholat ke masjid itu rasanya biasa gitu ya. Nah ketika bulan Ramadan ya, walaupun di bulan Ramadan mungkin kita jarang-jarang gitu ya. Karena milieunya mendukung. Tiba-tiba di bulan Ramadan kita kok rasanya pengen ngaji gitu ya, tadarus dan sebagainya. Karena di bulan Ramadan kita lihat, mohon maaf, akhwat-akhwat, artis-artis, rata-rata berkerudung. Gitu. Karena milieu lingkungan Ramadan itu mendukung untuk itu. Ya, bahkan, mohon maaf, anak muda-mudi juga yang biasa pacaran, kalau diajak ngedate sama temannya, yuk kita ketemuan, mohon maaf, lagi Ramadan. Jawabannya kayak gitu. Malu lagi Ramadan. Terus kapan kita? Nanti habis tarawih. Masya Allah. Ya. Saking milieu Ramadan ini mendukung kita untuk beribadah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang masih untuk bisa memiliki rasa malu ya untuk melakukan suatu kemaksiatan karena melihat bulan suci Ramadan. Bahkan apa Bu, Pak? Jangankan kita manusia, ya. Warteg-warteg sekarang itu aja.
yang pinggir-pinggir jalan itu. Sekarang saking malunya udah pakai tirai ya. Yang ketawa pengalamannya. Ya, saking malunya itu ya, pakai tirai dan sebagainya. Nah, maka kita gunakanlah, kita maksimalkan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tema oleh panitia yaitu menggapai atau meraih ya salat khusyuk ya, meraih salat khusyuk. Terus terang sampai saat ini saya masih belajar. Saya masih berusaha untuk sholat itu bisa khusyuk. Ya. Terus belajar. Hassinu sholatakum. Perbaikilah terus menerus sholat kamu. Jadi meraih sholat khusyuk itu adalah sesuatu proses yang tidak ada hentinya. Adalah usaha yang terus menerus. Karena apa? Godaan setan pun terus menerus menggoda kita agar kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat khusyuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bisa sedikit memberikan isyarat-isyarat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata li dzikri. Ini satu isyarat salat khusyuk itu seperti apa? Wa aqimis salata li dzikri. Dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14. Dirikanlah oleh kalian salat li dzikri untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya fungsi salat itu apa tadi? Untuk mengingat Allah. Apa yang kita ingat dalam salat kita? Itu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita ingat selama kita sholat? Ya, maka ini mungkin bisa dikatakan sebagai parameter ya tentang kadar kekhusyukan sholat. Apa yang kita ingat ketika sholat?
kesedihan. Mereka sampai menangis, meneteskan air mata. Maka inilah kira-kira minimal 2 hal ini ya yang kita jaga. Minimal 2 hal ini ya. Pertama, ketika kita sholat, apa tadi? Mengingat Allah. Upayakan lupakan yang lain. Ingatlah Allah. Pak Ustaz, apakah kita dengan Allah benar-benar melupakan seolah-olah hilang dari dunia ini, naik ke alam mana? Tidak. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, teladan terbaik kita. Bagaimana beliau sholat? Suatu saat beliau pun sholat sambil menggendong cucunya. Ketika beliau sholat pun dalam sujudnya itu dinaikin pundaknya, lehernya sebagai oleh cucunya. Apa yang beliau lakukan? Beliau menahan untuk bangkit dari sujud. Karena apa? Khawatir cucunya nanti mungkin akan jatuh dan sebagainya. Artinya apa? Tetap ada kesadaran dalam diri kita tentang lingkungan kita, ya, bahwa bukan berarti kita hilang kontak kemana-mana, tidak tahu apa yang tidak peduli, tidak. Tetap sholat khusyuk adalah tetap peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Contoh yang lain, baginda Nabi SAW juga suatu kali pernah sholatnya itu agak dipersingkat, agak cepat, ya. Kalau kita gimana? Kita memang ekspres. Kalau Nabi sholatnya itu biasa lambat. Yang dibaca suratnya apa? Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah lanjut lagi Ali Imran. Dikira mau takbir ruku, lanjut lagi An-Nisa, seterusnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis apa? Jangan atau apa? Agak diperingkaskan sholat bagi para imam, ya. Kamu harus memperhatikan agar diperingkas sholatnya, diringankan sholatnya. Artinya apa? Diringkas. Jangan terlalu lama. Dulu Nabi menyuruh sahabatnya untuk jangan lama-lama kalau sholat. Sekarang gimana? Wah, semua yang mengamalkan hadis ini ya, ekspres, eksekutif, ya. Nah, dulu Nabi sampai seperti itu. Karena apa? Para sahabat dan Nabi sholatnya adalah lambat. Sedangkan kita sudah mengamalkannya sekarang. Mungkin kalau Nabi hidup sekarang nggak akan keluar hadis itu ya, karena semua udah cepet gitu. Nah, suatu hari Nabi SAW itu agak dipercepat sholatnya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah sholatnya kok agak cepat sekarang? Ya, karena tadi jawab Rasulullah, karena tadi ketika sebelum sholat saya lihat, ya, sebagian riwayat saya mendengar, ya, melihat ada orang-orang tua di belakang yang ikut jadi makmum. Saya mendengar ada anak kecil yang menangis, yang membutuhkan ibunya. Maka diperingkaslah sholatnya, dipercepatlah sholatnya. Apakah sholat dengan ringkas seperti itu Rasulullah tidak khusyuk? Insya Allah beliau orang terbaik, manusia terbaik dan Rasul terbaik, bahkan pasti khusyuk sholatnya. Ya, artinya apa? Sholat khusyuk mungkin bukan yang belum tentu juga yang lama, ya. Cepat pun, tapi tetap tumaninah, Artinya tadi syarat yang pertama sholat khusyuk adalah mengingat Allah. Artinya sholata li zikri, ini yang pertama. Isyarat yang kedua sholat khusyuk adalah hatta ta'lamu ma taqulun. Kita faham, kita tahu, kita sadar betul apa yang kita baca. Jadi mungkin tidak salah kalau setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu bolehlah kalau ada perpustakaan atau toko buku gitu ya, beli lagi buku tuntunan sholat gitu ya. Biasanya di sana ada artinya gitu kan. Oh, ini ucapan ruku itu artinya ini, gitu ya. Sujud itu ini. Karena kita nggak mungkin kita bisa sampai menangis kalau bukan karena kita paham. Ya. Orang-orang itu, bahkan sahabat Nabi itu sampai menangis, ya, itu karena paham. Jangan sampai kita menangis karena ikut-ikutan saja. Gitu. Oh, imamnya nangis gitu. Ya.
Tidak begitu, ya. Jadi minimal 2 ini, ya. Kita bekali, ya, untuk memperbaiki sholat kita, berupaya agar sholat kita menjadi sholat yang lebih khusyuk lagi, ya. Karena kenapa saya bilang sholat lebih khusyuk lagi? Semoga yang kemarin-kemarin sudah mulai khusyuk, ya, dan besok-besok lebih khusyuk dan terus memperbaiki. Hasinu sholatakum, perbaiki terus sholatmu. Mengakhiri kajian kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, "Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun." Insyaallah Bapak-bapak sudah hafal ayat ini, ya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alhamdulillah, sholat tapi masih celaka, ya. Atau sebagian ahli tafsir mengartikan fawailun, neraka wel, alhamdulillah, ya, bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang sholatnya ini masih celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun, diartikan lalai, mungkin tidak khusyuk, tidak fokus, tidak ingat Allah dan sebagainya. Secara bahasa, sahun itu bisa diartikan atau diibaratkan seperti seorang pedagang. Pedagang atau yang punya toko, ruko dan sebagainya, ketika dia membuka tokonya, ya, dia tidak berupaya mempromosikan ini itu dan sebagainya, sehingga tidak ada yang membeli satu orang pun. Kira-kira begitu analoginya. Pedagang ini dia ada yang hilang nggak dari barang-barang dagangannya? Tidak. Kira-kira dia ada yang kerugian, bahwa saya berjual ini ketipu, ada kerugian nggak? Tidak juga. Tapi dia mendapatkan keuntungan nggak? Ada yang beli nggak? Tidak. Sahun ini ibaratnya seperti itu. Jadi orang pedagang, dia tidak bisa meraih keuntungannya. Hilang waktunya, dia hanya melakukan ritual, rutinitas, membuka toko udah. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Kita melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nauzubillah. Ya, kita mungkin selamat dari ancaman neraka karena apa? Kita sudah menggugurkan kewajiban sholat kita, tapi kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan keistimewaan, anugerah dan sebagainya, karena kita sudah menjalankan kewajiban saja, selesai. Jangan sampai seperti pedagang atau yang punya toko tadi, karena kita harus memiliki motivasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wasta'inu, mencarilah pertolongan Allah. Carilah olehmu pertolongan Allah, ya, bantuan dari Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Siapa yang butuh pertolongan? Kita apa Allah? Kita ini butuh. Kita ini orang yang butuh pertolongan Allah. Dalam hidup kita butuh Allah tidak? Butuh sekali. Apalagi nanti di akhirat kita butuh pertolongan Allah. Ya, maka mintalah pertolongan Allah ini dengan 2 caranya. Bis-sabri was-shalah. Kalau orang butuh itu gimana sih, Pak? Orang butuh itu gimana? Apakah cuma mengerjakan dengan begitu saja? Tidak menggugurkan kewajiban doang. Orang butuh itu harus sampai berhasil, kan? Harus sampai berhasil. Ya, itulah irama orang yang butuh. Ya, maka ketika kita sholat, kita adalah orang yang butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah. Maka orang yang butuh pasti punya motivasi tinggi, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang demikian itu akan sangat berat sekali kecuali bagi orang yang khusyuk. Dijelaskan lagi ayat berikutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, orang yang khusyuk itu kayak gimana? Alladzina yazunnuna, orang yang menganggap annahum mulaqu rabbihim, orang dia akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertemu Allah. Kalau makanya Rasulullah itu ketika akan sholat, sallu sholatal muwaddi, salatlah kalian seolah-olah ini sholat terakhir. Gimana kira-kira kalau kita merasakan atau ada informasi bahwa besok ini adalah hari terakhir kita, besok kita akan dijemput, nah gimana? Mungkin akan semaksimal mungkin kita beribadah. Inilah ya beberapa isyarat-isyarat Al-Quran daripada sholat khusyuk. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan Allah memberikan kita hidayah, ya, petunjuk agar kita selalu istiqomah di jalan Allah, agar kita bisa terus memperbaiki sholat-sholat kita sehingga sholat-sholat kita berubah dari sholat yang tadinya mungkin hanya menggugurkan kewajiban tetapi menjadi betul-betul menjadi sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.